Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam topik video channel. Baiklah, untuk saat ini kita akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti atau PAIBP kelas 6 SD. Pokok bahasan kisah teladan para nabi dan ashabul kahfi. Para nabi yang akan dibahas di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, silakan simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tsumma ba'du. Baiklah, jumpa lagi dengan saya di topik channel. Kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab kisah teladan para nabi dan ashabul kahfi. Ini adalah materi pelajaran PAIBP kelas 6 SD semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan kisah teladan para nabi, yakni Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Juga siswa dapat menjelaskan kisah teladan ashabul kahfi. Yang ketiga, siswa mengetahui kisah teladan para nabi, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan kisah teladan ashabul kahfi. Peta konsepnya di sini kita akan membahas kisah teladan para nabi dan ashabul kahfi. Cuma yang akan dibahas adalah cuma 4 saja, tidak semuanya. 4 itu yaitu Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan selanjutnya adalah kisah 7 pemuda atau ashabul kahfi. Materi yang pertama yaitu kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Ini adalah materi yang pertama. Bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam itu? Nah, Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesal tindakannya karena meninggalkan umatnya yang tidak mau bersujud pada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti telah dijelaskan dalam Al-Quran QS Al-Anbiya ayat 87, yaitu yang bunyinya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala.
Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi atas keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal adab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus telah mengetahui adab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin adab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar adab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi adab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 98, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasabna anhum adzabal khizy bil hayati dunya amatta'nahum ila hin." Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu iman itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, maksudnya kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nabi Yunus tetap meninggalkan kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Melihat keadaan demikian, nakoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh pada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh pada Nabi Yunus lagi, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap positif sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan,
Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan di malam hari. Kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus tersebut. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah SWT dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam nan gelap. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Singkat kisah, Nabi Yunus selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya. Materi yang kedua, yakni kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana cerita atau kisah mengenai Nabi Zakaria alaihissalam itu? Nabi Zakaria alaihissalam termasuk seorang nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Beliau meriwayatkan Maryam. Beliau yang merawat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam binti Imron bin Matan, yang merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman, ibunda Maryam yang bernama Hana, yang memiliki saudara perempuan bernama Lisa, dan Lisa inilah yang menjadi istri Nabi Zakaria alaihissalam, merupakan bibi dari Maryam. Oleh karena itu, Nabi Zakaria lah yang merawat Maryam karena masih merupakan keponakan istrinya. Pada waktu Maryam diserahkan kepada ulama Baitul Maqdis, mereka berebut untuk dapat mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian diputuskan dengan undian, yaitu dengan menjatuhkan kalam suci atau vena ke sungai Ardan. Barang siapa yang kalamnya terapung, artinya tidak tenggelam, berarti orang itu telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian pemuka-pemuka Baitul Maqdis melempar kalamnya sendiri-sendiri. Tiba-tiba yang terapung adalah kalamnya Nabi Zakaria alaihissalam, yang lainnya tenggelam semua. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengasuh dan merawat Maryam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria yang taat beribadah terus berdoa, tidak putus-putusnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anak itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya.
Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab untuk melakukan atau untuk melakukan sholat sambil menyebut Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang telah dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. Hai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan itu semua? Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang ia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria hanya bisa berbicara, isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memaafkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria salam dapat dijadikan teladan untuk memperoleh keinginan kita berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak berputus asa. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Next, selanjutnya. Materi yang ketiga yaitu kisah Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Yahya alaihissalam itu? Nabi Yahya alaihissalam adalah anak Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seseorang yang cerdik, pandai,
berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Raja Herodus yang ingin mengawini anak tirinya, itu Herodia. Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Bersama Nabi Zakaria atau ayahnya, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah, menyebarkan agama tauhid kepada umatnya sehingga mereka terpelihara. Ini adalah firman Allah dalam surat Al-Maryam ayat 12 dan 13. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Artinya, wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sesungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Berdasarkan kisah Nabi Yahya di atas, kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita dapat memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihissalam selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat saat itu. Selain itu, sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah Nabi Zakaria merupakan sosok yang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, namun perilaku Nabi Yahya alaihissalam dapat dijadikan teladan, seperti hormat kepada orang tua, pemberani, dan teguh pendirian. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, namun perilaku Nabi Yahya alaihissalam dapat kita jadikan teladan, seperti hormat kepada orang tua, pemberani, dan teguh pendirian. Next, selanjutnya. Materi keempat, yaitu kisah teladan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimanakah kisah Nabi Isa alaihissalam itu? Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi atau bertepatan dengan tahun 622 sebelum Hijriah di wilayah Palestina. Ibunya bernama Maryam binti Imran. Beliau dilahirkan tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam diutus pada kaum Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan.
Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul ulul azmi. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran disebut Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran disebut dengan Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Sebagai bukti kenabiannya, Nabi Isa memiliki mukjizat, seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibundanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kitab suci Injil namanya. Dalam hal menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan dari Bani Israel, tetapi tetap gigih menyampaikannya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas, sekarang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti yang diceritakan Al-Quran. QS Al-Maidah ayat 110, yang intinya yaitu Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan ibunya, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibunya, dapat menyembuhkan orang berpenyakit lepra dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, Khotamul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad SAW. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad SAW yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. QS As-Saff ayat 6. Berdasarkan kisah Nabi Isa di atas, marilah kita ambil hikmah dari suri teladan. Berdasarkan hikmah Nabi Isa alaihissalam di atas, marilah kita ambil hikmah dan suri teladannya, yaitu 1. Kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam.
ibunda Nabi Isa alaihissalam. 2. Kita harus berani berkata yang benar. 3. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul. 4. Kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. 5. Kita harus menyembah. 5. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. 6. Kita harus yakin bahwa orang yang bertakwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah menyelamatkannya. Next, materi selanjutnya. Materi yang kelima, materi yang terakhir pada pokok bahasan kita kali ini, yakni kisah teladan Ashabul Kahfi. Bagaimana kisah mengenai Ashabul Kahfi itu? Kala itu ada seorang cucu pemuda yang masih taat kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan tidak mau menyembah berhala. Kemudian mereka tertangkap oleh pasukan Decianus atau Decius. Dibawalah mereka menghadap raja itu untuk diadili. Raja kejam berkata, "Mengapa kalian tidak mau menyembah sesembahan seperti umumnya yang dilakukan penduduk negeri ini? Sekarang kalian boleh pilih, menyembah sesembahanku atau mati." Kemudian salah satu dari 7 pemuda itu berkata, "Kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak mau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah saja, kami mau kau apakan." Tidak seperti biasanya, raja menyurutkan amarahnya dan berkata, "Aku suka kalian. Oleh karena itu, pikirkanlah kembali siapa kalian itu. Jika sudah tenang dan berubah pikiran, menghadaplah kepadaku. Akan tetapi, jika saat usai batas waktu yang sudah ditentukan, kalian masih bersikeras juga, kalian akan binasa." Kemudian mereka dilepas, dan raja kemudian pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Kesempatan ini digunakan oleh 7 orang pemuda itu untuk berunding. Hanya mereka sepakat untuk berlindung di gua yang ada di gunung Yanjalus. Adapun nama-nama pemuda itu adalah Maxalmina, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Kemudian setelah mereka membawa bekal sukunya yang ditampung oleh Tamlika, berangkatlah mereka ke gua yang dituju. Akhirnya 7 pemuda itu berlindung di dalam gua. Mereka inilah yang dinamakan Ashabul Kahfi. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lari dari kekejaman raja tersebut. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam QS Al-Kahfi ayat 13 yang bunyinya,
nahnu nakussu alaika nabahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Nahnu nakussu alaika nabahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Nahnu nakussu alaika nabahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. QS Al-Kahfi ayat 13. Menurut sebagai pendapat, gua dimaksud berlokasi di Yordania, di perkampungan Ar-Rahib, di perkampungan Ar-Razif, atau dalam Al-Quran disebut Ar-Rakim. Berjarak sekitar 1,5 km dari kota Abu A'landa, dekat kota Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka diikuti seekor anjing yang terus-menerus mengikutinya meski sudah diusir berkali-kali. Nama anjing tersebut Kitmir. Ajaib, anjing itu berkata, "Aku ikut, aku senang kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nanti aku akan menjadi penjaga saat kalian tertidur." Terkejutlah mereka dengan keadaan yang dramatis itu. Anjing yang diusir-usirnya ternyata bisa bicara sebagaimana layaknya orang-orang pada umumnya. Akhirnya anjing tersebut diperbolehkan ikut. Mereka pun menetap di gua. Selama beberapa hari berada di gua, setiap hari pemuda yang bernama Tamlika harus mengendap-endap turun ke kota-kota terdekat untuk mencari makan. Begitulah hari-hari mereka yang dijalani penuh dengan derita. Siang dan malam mereka berdoa, berpuasa, dan wirid. Begitulah keadaan para pemuda yang menyelamatkan keimanan dan tauhid mereka. Sekembalinya raja tersebut ke kota, sang raja kejam tersebut mencari 7 pemuda itu. Raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pemuda tersebut. Saat pasukan tiba di gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ke-7 pemuda itu tertidur nyenyak, tak bergerak-gerak sedikit pun, seperti sudah meninggal. Hal tersebut dilaporkan pasukan pengejar pada raja. Kemudian raja memerintahkan agar gua tersebut dijadikan kuburan bagi pemuda tersebut dengan cara menutup pintu gua dengan batu besar, dan harapan pemuda-pemuda tersebut akan mati. Ternyata kejadian tersebut dicatat oleh 2 orang pemuda yang masih kerabat Raja Decius. Mereka bersimpati kepada 7 pemuda tersebut. Ia mencatat semua kejadian yang dialami pemuda-pemuda itu pada sebilah timah. Lalu saat ikut dalam pengajaran ke gua, papan-papan timah itu diletakkan di samping ke-7 pemuda yang tertidur itu. Kedua pemuda yang simpati tersebut dikenal dengan sebutan Ashabur Rakim atau pemilik papan timah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka dalam waktu yang lama. Salah seorang dari mereka, Max Salina, bertanya, "Berapa lama kita tertidur?" Teman-temannya menjawab dengan perkiraan saja. Teman-temannya menjawab dengan perkiraan saja, karena sama-sama tidak tahu. Mungkin sehari atau setengah hari. Karena merasa lapar, mereka meminta Tamlika turun ke kota membeli makanan. Namun, saat Tamlika tiba di pasar, dia kebingungan melihat suasana yang berbeda dengan sebelumnya. Lebih terkejut lagi saat beli makanan, si penjual kaget, bercampur heran, mengatakan bahwa uang yang dibawa Tamlika sudah kuno dan tidak berlaku lagi. Tamlika kemudian diajak orang-orang pasar untuk menghadap raja. Semula ia tak mau karena takut. Tetapi setelah mendengar bahwa rajanya yang bernama Baidarus adalah orang baik, maka Tamlika bersedia, walaupun kebingungan. Setelah bertemu, ternyata benar, bukan Decius yang kejam, tetapi seorang raja yang soleh, yang bernama Baidarus. Kemudian Tamlika menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya. Seketika terkejutlah seisi istana Raja Baidarus, yang kemudian menyebar beritanya ke seluruh negeri. Raja Decius diceritakan sudah meninggal sekitar 309 tahun yang lalu. Jadi Tamlika dan kawan-kawan tertidur di gua itu selama itu pula. Peristiwa itu menjadikan penduduk negeri semakin bertambah keyakinan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dalam menjelaskan banyak sekali kekurangannya dan kesalahan-kesalahannya. Saya sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan-kesalahan itu. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.